Ketika berbicara tentang kota tertua di Eropa, sebagian orang akan menganggap bahwa kota Roma atau mungkin Athena sebagai kota tertua di benua tersebut. Namun, tahukah kamu jika selain kedua kota tersebut, masih ada kota yang lebih tua lagi dan bahkan sudah ada sejak milenium ke-6 sebelum Masehi? Inilah kota Plovdiv. Kota ini berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sejarah yang telah berlangsung lebih dari 8.000 tahun. Terletak di jantung Bulgaria, Plovdiv bukan sekedar kota tua, melainkan salah satu pemukiman tertua yang terus dihuni di dunia. Dengan warisan budaya yang mencerminkan berbagai peradaban, dari Trakia kuno, Romawi, Bizantium, hingga Ottoman, Plovdiv menyimpan jejak kejayaan yang masih hidup dalam arsitektur, seni, dan tradisi masyarakatnya. Dalam video ini, kita akan menelusuri pesona kota bersejarah ini, menggali kisah-kisahnya yang memikat, serta memahami mengapa Plovdiv tetap menjadi pusat budaya dan sejarah yang tidak ternilai. Plovdiv adalah kota tertua di Bulgaria dan salah satu kota tertua di Eropa yang masih dihuni hingga saat ini. Terletak di Bulgaria bagian tengah, Plovdiv memiliki sejarah yang panjang selama lebih dari 6.000 tahun, menjadikannya pusat budaya, sejarah, dan arsitektur yang luar biasa. Secara geografis, kota Plovdiv terletak di bagian tengah selatan Bulgaria, di wilayah dataran tinggi Trakia yang subur. Kota ini berada di kedua tepi Sungai Maritsa, salah satu sungai utama di Bulgaria yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan transportasi. Dengan wilayah mencakup area seluas 101,98 km persegi, Plovdiv adalah kota terbesar kedua di Bulgaria setelah kota Sofia yang merupakan ibu kota dari negara ini. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas kota Plovdiv kira-kira hampir sebanding dengan luas kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Plovdiv berada pada ketinggian sekitar 160 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh landscape yang unik berupa 7 bukit yang disebut Tepeta, yaitu Nebet Tepe, Taksim Tepe, Jendem Tepe, Sahat Tepe, Danov Tepe, Bunarzik Tepe, dan Markovo Tepe. Bukit-bukit ini menjadi ciri khas geografis Plovdiv dan memberi kota ini julukan sebagai kota 7 bukit. Namun, beberapa bukit telah mengalami erosi atau digunakan sebagai sumber material bangunan selama abad ke-20. Berdasarkan letak geografisnya, Plovdiv memiliki posisi strategis di Bulgaria karena terletak di tengah jalur perdagangan utama yang menghubungkan Eropa dan Asia. Kota ini juga berada di dekat pegunungan Rhodope di selatan yang menjadi batas alami antara Bulgaria dan Yunani, serta dataran subur Trakia yang cocok untuk pertanian. Plovdiv merupakan pusat budaya di Bulgaria dan pernah menjadi ibu kota kebudayaan Eropa, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2019. Kota ini merupakan pusat ekonomi, transportasi, budaya, dan pendidikan yang penting. Plovdiv bergabung dengan jaringan kota pembelajaran global UNESCO pada tahun 2016.
Plovdiv adalah kota terpadat kedua di Bulgaria. Dan pada tahun 2024, jumlah populasi penduduk kota ini adalah sekitar 371.536 jiwa. Sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di Eropa, Plovdiv memiliki komposisi demografi yang beragam dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Bulgaria, yaitu sekitar 80–85%. Selain itu, terdapat komunitas minoritas Romani, Turki, Armenia, serta sejumlah kecil etnis Rusia dan Yunani yang telah menetap di kota ini selama berabad-abad. Sejarah panjang Plovdiv sebagai pusat perdagangan dan budaya telah menjadikannya kota yang multi-etnis dengan berbagai pengaruh budaya yang masih terasa hingga saat ini. Mayoritas penduduk Plovdiv beragama Kristen Ortodoks, sejalan dengan dominasi gereja Ortodoks Bulgaria di negara ini. Namun, terdapat juga komunitas Muslim yang cukup signifikan, terutama di antara populasi etnis Turki dan Romani. Selain itu, kota ini memiliki sejumlah kecil umat Katolik, Protestan, dan Yahudi yang hidup berdampingan dengan damai. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Bulgaria, juga sering digunakan oleh komunitas minoritas. Dalam bidang pendidikan, Plovdiv merupakan salah satu pusat akademik utama di Bulgaria dengan beberapa universitas ternama seperti Universitas Plovdiv atau biasa disebut dengan Paisi Hilendarski dan Universitas Kedokteran Plovdiv yang menarik banyak mahasiswa dari dalam dan luar negeri. Dari segi ekonomi dan pekerjaan, Plovdiv memiliki tenaga kerja yang didominasi oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa. Kota ini terkenal dengan industri manufaktur, teknologi informasi, serta sektor pariwisata yang berkembang pesat. Plovdiv adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga saat ini dengan sejarah yang membentang lebih dari 8.000 tahun. Banyak bangsa telah meninggalkan jejak mereka di lapisan budaya kota setebal 12 meter. Tanda-tanda awal pemukiman di wilayah Plovdiv berasal dari milenium ke-6 sebelum Masehi. Pemukiman pertama di wilayah Plovdiv berasal dari zaman Neolitikum ketika suku-suku kuno mulai menetap di tepian Sungai Maritsa dan mendirikan desa-desa awal. Pada zaman Perunggu, daerah ini berkembang menjadi pusat budaya dan ekonomi bagi suku Trakia yang kemudian mendirikan kota kuno Eumolpias di atas Bukit Nebet Tepe sekitar 1200 sebelum Masehi. Kota ini menjadi salah satu pusat terpenting bagi peradaban bangsa Trakia dan memiliki benteng yang kokoh serta jaringan perdagangan yang luas dengan peradaban lain di kawasan Mediterania. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, selama pemerintahan Darius yang Agung, Trakia dimasukkan ke dalam Kekaisaran Persia kuno dan secara nominal menjadi pengikut Persia hingga tahun 479 sebelum Masehi dan awal pemerintahan Xerxes I. Pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari kerajaan Odrysian yang merupakan sebuah persatuan dari suku Trakia. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, wilayah ini ditaklukkan oleh Philip II dari Makedonia, ayah dari Alexander Agung, yang mengganti nama kota ini menjadi Philippopolis. Di bawah kekuasaan Makedonia, kota ini berkembang pesat dengan infrastruktur yang lebih maju, seperti jalan-jalan berbatu dan sistem pertahanan yang diperkuat. Namun, pada tahun 72 sebelum Masehi, Philippopolis jatuh ke tangan Republik Romawi yang menjadikannya bagian dari Provinsi Trakia.
Di bawah pemerintahan Romawi, kota ini mengalami kemajuan pesat dengan pembangunan fasilitas publik seperti teater Romawi, stadion Romawi, dan akuedak yang menjadi bukti kejayaan Romawi di kota Plovdiv. Kota ini menjadi pusat administrasi dan ekonomi penting, serta titik persimpangan utama bagi jalur perdagangan Romawi di Balkan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Plovdiv menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium pada abad ke-5 Masehi dan tetap menjadi kota yang berpengaruh di kawasan Balkan. Selama periode ini, kota Plovdiv sering mengalami serangan dari berbagai suku migran, termasuk Slavia dan Bulgaria. Pada abad ke-9, Plovdiv menjadi bagian dari Kekaisaran Bulgaria pertama di bawah pemerintahan Khan Krum dan mulai dikenal dengan nama Bulgaria Paldin. Namun, pada abad ke-11, Bizantium merebut kembali kota ini di bawah Kaisar Basil II sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Bulgaria kedua pada abad ke-12. Pada tahun 1364, Plovdiv ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman dan tetap berada di bawah kekuasaan Ottoman selama hampir 500 tahun. Selama era Ottoman, kota ini dikenal sebagai Filibe dan menjadi salah satu pusat perdagangan dan budaya utama di Balkan. Banyak bangunan bergaya Ottoman, termasuk masjid dan jembatan batu yang masih bertahan hingga hari ini. Pada abad ke-19, Plovdiv menjadi pusat kebangkitan nasional Bulgaria dengan gerakan untuk membebaskan diri dari kekuasaan Ottoman semakin menguat. Pada tahun 1878, setelah Perang Rusia-Turki, Plovdiv menjadi ibu kota provinsi otonom Rumelia Timur, sebuah wilayah semi-merdeka di bawah penguasaan Rusia dan Ottoman. Namun, ketika Rumelia Timur bersatu dengan kerajaan Bulgaria, menandai langkah penting dalam kemerdekaan penuh negara Bulgaria. Setelah bergabung dengan Bulgaria, Plovdiv terus berkembang sebagai pusat budaya, industri, dan pendidikan. Pada abad ke-20, Plovdiv mengalami pertumbuhan pesat meskipun mengalami dampak dari Perang Dunia Pertama dan Kedua. Selama era komunis, yaitu antara tahun 1946 hingga tahun 1989, kota ini mengalami industrialisasi besar-besaran dengan pembangunan pabrik-pabrik dan perumahan modern. Setelah runtuhnya komunisme, Plovdiv mengalami transformasi ekonomi dan sosial yang signifikan dengan beralih ke sistem pasar bebas dan berkembang menjadi salah satu kota terpenting di Bulgaria dalam bidang pariwisata, perdagangan, dan teknologi. Saat ini, Plovdiv dikenal sebagai kota budaya Bulgaria dengan warisan sejarah yang kaya dan perpaduan arsitektur dari berbagai era. Pada tahun 2019, Plovdiv terpilih sebagai European Capital of Culture, mengukuhkan statusnya sebagai pusat seni dan sejarah di Eropa. Dengan sejarah panjang yang mencerminkan peradaban kuno, kekaisaran besar, serta perjuangan nasional, Plovdiv tetap menjadi salah satu kota paling menarik di Balkan. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan wilayah ini, berikut adalah 10 fakta menarik tentang kota Plovdiv. Plovdiv telah dihuni selama lebih dari 8.000 tahun, menjadikannya salah satu kota tertua di dunia yang terus berpenghuni. Kota ini bahkan lebih tua dari Roma, Athena, dan Kairo. Salah satu objek wisata yang paling terkenal di Plovdiv adalah Kota Tua Plovdiv. Kota Tua Plovdiv adalah salah satu kota kuno yang paling lengkap di Eropa, serta diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO.
Kota ini memiliki salah satu teater Romawi terbaik yang masih digunakan. Teater Romawi di Plovdiv yang dibangun pada abad pertama Masehi adalah salah satu teater Romawi yang paling terawat di dunia. Hingga saat ini, teater ini masih digunakan untuk konser, opera, dan festival musik. Plovdiv sering disebut di Bulgaria sebagai kota 7 bukit. Kota ini awalnya memiliki 7 bukit yang menjadi ciri khasnya, tetapi salah satunya, Markovo Tepe, telah dihancurkan selama abad ke-20 untuk digunakan sebagai material konstruksi. Pada abad ke-19, Plovdiv memiliki arsitektur yang kaya dan berkembang sebagai pusat budaya serta ekonomi, sehingga dijuluki Little Paris oleh para pelancong Eropa. Kota ini memiliki masjid Ottoman tertua di Eropa selain yang ada di Turki. Masjid Jumaya yang dibangun pada abad ke-14 adalah salah satu masjid Ottoman tertua di Eropa di luar Turki dan masih digunakan sebagai tempat ibadah hingga saat ini. Plovdiv memiliki berbagai terowongan bawah tanah dan ruangan tersembunyi yang berasal dari zaman Trakia, Romawi, dan Ottoman yang banyak di antaranya belum sepenuhnya dieksplorasi. Wilayah Plovdiv telah dikenal sebagai pusat produksi anggur sejak zaman Trakia. Bahkan, anggur dari kawasan ini pernah diekspor untuk Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Tempat ini adalah rumah bagi salah satu stadion Romawi terbesar di dunia. Stadion Romawi Plovdiv yang dibangun pada abad kedua oleh Kaisar Hadrian mampu menampung sekitar 30.000 penonton, menjadikannya sebagai salah satu stadion Romawi terbesar yang pernah ada. Saat ini, sebagian besar stadion masih terkubur di bawah kota modern. Kota ini juga memiliki jalan pedestrian terpanjang di Eropa. Jalan Knyaz Alexander I di Plovdiv adalah salah satu jalan pejalan kaki terpanjang di Eropa yang dipenuhi dengan toko, restoran, dan bangunan bersejarah yang menambah daya tarik kota. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.